Misalnya suatu reaktor perlu alat pendingin atau tidak dan sebagainya. Maaf Pak, share screen-nya belum jalan Pak. Tidak jalan. Masih bab 1 B5. Masih foldernya Bapak yang kelihatan. Ya, kenapa ini? Ini enggak kelihatan. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Ya, jadi yang dulu untuk menjalankan reaksi tersebut, misalnya suatu reaktor perlu alat pendingin atau tidak. Di dalam perkembangannya, suatu reaksi reaktor dapat atau dibutuhkan untuk menghasilkan material baru, bahan sumber energi, atau panas atau energi. Contoh yang mudah adalah reaktor perengkahan ya. Jadi di kilang-kilang Pertamina itu banyak reaktor yang namanya reaktor perengkahan dapat dibutuhkan untuk menghasilkan BBM ya atau zat lainnya. Karena minyak mentah yang tadinya pekat atau berantai atom C panjang, lalu dengan teknik reaksi ini atom panjang tadi dapat dipecah menjadi bensin, menjadi minyak tanah, menjadi solar dan sebagainya. Reaksi ini disebut reaksi perengkahan atau cracking ya. Merupakan pemutusan rantai suatu molekul panjang menjadi rantai pendek. Nantinya BBM ini digunakan lagi sebagai sumber energi. Bensin satu campuran molekul kimia organik ya, terdiri atom C5 sampai C7. Ya, di dalam mesin motor dia bereaksi dengan oksigen dari udara menghasilkan CO2 dan H2O yang dilepas ke udara. Panas energi yang dihasilkan di reaksi ini dipakai untuk menjalankan kendaraan tersebut menjadi energi mekanik. Contoh ekstrim lainnya adalah reaktor nuklir atau PLTN. Jadi ini pendahuluan Mas ya. Reaktor ini tidak dirancang untuk menghasilkan produk baru, tapi yang akan diambil adalah energi panasnya. Reaksi yang terjadi di sini berupa reaksi pemecahan inti atom atau fisi. Tingkat energi yang dapat dilepas suatu reaksi molekul berkisar pada angka 20.000 kilo per kilo, kilojoule per kilogram. Sedangkan energi reaksi ini, reaksi atom, dapat menghasilkan sekitar 100 juta, 100 sampai miliar kilojoule per kilogram. Lalu energi ini biasa dikonversi menjadi energi listrik yang dialirkan ke rumah-rumah. Ya. Jadi modelnya ini energi apa? Pembangkit listrik tenaga uap, di mana bahan bakarnya adalah BBM sama air ya, dipanasi. Air dipanasi ya menjadi uap, uap nanti dibuat untuk menjalankan turbin ya. Ini turbin. Ya, turbin berputar menghasilkan listrik ya, energi listrik ini ya.
Nanti airnya dikondensasi lagi, dikirim lagi ke sini ya, ke sini lagi gitu ya. Nanti jadi uap lagi gitu. Jadi siklus terus ya. Itu pembangkit listrik dengan konvensional ya, dengan bahan bakar. Bahan bakarnya boleh gas natural atau karbon. Halo? Ya, saya sendiri. Dari mana ini? Ya, boleh, silakan ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Untuk di sini seputar tentang survei pertama, apakah Bapak Ahmad pernah mendengar atau pernah berkunjung seperti Mall Citra, Citraland, Citra Raya atau Waterparknya? Pernah atau tidak Pak? Pernah, Citra Mall aja. Baik, Citra Mall ya Pak ya. Ya. Pak Ahmad, mohon maaf Pak, saat ini dengan usia berapa tahun Pak? 70. Baik, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Pak, untuk survei terakhir saja, Bapak berdomisili di kota mana? Kotanya saja Pak. Surabaya ya. Surabaya. Pak, untuk surveinya hanya seperti itu saja. Terima kasih sudah berkenan Pak membantu survei. Ya, terima kasih kembali. Pagi Pak. Pagi ya. Baik, lanjut ya. Jadi ini gambar pembangkit listrik pakai gas natural atau pakai batu bara yang dibakar ya. Contohnya kalau di Python atau di Gresik itu ya ada itu. Nah, kalau yang ini adalah reaktor sentral nuklir ya. Jadi itu adalah reaksi atom tadi ya, pemecahan atom tadi. Prinsipnya sama aja, nanti menghasilkan uap. Ya. Uapnya masukkan turbin gitu ya. Ini masuknya ke turbin sini. Ya. Ini berputar menghasilkan energi listrik. Ya. Lalu uapnya lagi dikembalikan lagi ke sini. Ya. Dipanasi lagi menjadi uap lagi. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa energi dan materi dapat saling dipertukarkan ya, atau energi dapat disimpan dalam bentuk berbagai macam bahan dan materi dapat digunakan sebagai sumber energi. Maka dari sini lalu berkembang banyak industri kimia baik untuk produksi materi dalam bentuk bahan kimia baru ya, misalnya polimer, pupuk, semen atau sebagai produksi sumber energi, seperti industri kilang untuk produksi BBM, industri bahan eksplosif dan sebagainya, reaktor nuklir dan lain-lain. Dari perkembangan industri ini pula profesi sarjana teknik kimia berkembang. Dimulai sejak revolusi industri ya, tandai dengan berkembangnya industri kimia ya. Petroleum ya di abad 18
Secara klasik reaksi pembentukan ini dapat digambarkan ini ya. Seperti ini ya. Fungsi reaktor kimia di tengah-tengah bahan-bahan yang ada di sekelilingnya. Jadi ada bahan baku, ya, ada reaktor yang memproses, ya, ada panas yang masuk atau panas yang keluar, ya, menjadi produk. Jadi kalau misalnya itu digambarkan sebagai kilang tadi, reaktor pengangkatan tadi, maka reaktornya itu bahan bakunya minyak mentah, keluarnya BBM. Gitu ya. Tentunya setelah melalui proses finishing. Jadi peran sarjana teknik kimia di dalam bagian di atas adalah merencanakan bagaimana bentuk reaktor, bagaimana mengalirkan dan bagaimana mengendalikan panas reaksi, agar reaksi tidak berjalan secara liar tapi sesuai dengan harapan. Jadi untuk menjawab pertanyaan di atas biasanya dilakukan studi kinetik, yaitu studi yang memberikan gambaran bagaimana mekanisme reaksi terjadi, apa saja yang mempengaruhi terjadinya reaksi, seberapa kecepatan reaksi tersebut, dan sebagainya. Kajian ini lalu dinyatakan dalam bentuk suatu model kecepatan terjadi perubahan bahan baku menjadi produk sebagai fungsi dari hal-hal yang mempengaruhi perubahan tersebut. Dalam ilmu teknik proses, studi ini disebut pemodelan kinetik dari suatu kejadian perubahan. Ya, disebut pemodelan kinetik. Ilmunya sendiri nanti disebut kinetika reaksi kimia. Ya. Secara total, ya, ilmunya itu menjadi teknik reaksi kimia. Ya, yang menjadi topik kita pada pembelajaran pagi ini. Berangkat dari model, lalu semuanya bisa diramalkan, bisa direncanakan, bisa dirancang suatu peralatan tadi yang dapat melaksanakan ditinjau dari semua aspek, khususnya aspek reaksi kimia dan aspek perubahan fisiknya. Selain itu, ilmu kinetika reaksi juga dapat dipakai untuk memahami bagaimana ikatan kimia dapat terbentuk atau terputus, dan dengan ini dapat pula diprediksi bagaimana energi ikatan yang dibutuhkan dan berapa stabil suatu molekul. Sarjana kimia memahami ilmu ini untuk menentukan struktur molekul dan menentukan energi ikatan kimia. Ilmu ini biasanya didukung oleh ilmu termodinamik. Setiap proses industri kimia dirancang untuk memproduksi secara ekonomis sebuah produk yang diinginkan dari berbagai bahan baku. Ya. Melalui serangkaian perlakuan, bahan baku material mengalami sejumlah langkah-langkah perlakuan fisik untuk menempatkan mereka dalam bentuk di mana mereka dapat bereaksi secara kimia melalui reaktor. Produk-produk dari reaksi kemudian harus menjalani perlakuan fisik lagi atau lanjut seperti pemisahan, pemurnian, dan lain-lain. Untuk memperoleh produk akhir yang diinginkan. Rangkaian proses ini bisa dengan rangkaian gambar. Ya. Bahan mentah, proses fisik, gitu ya. Proses fisik dan produk. Jadi maksudnya di tengah ini harusnya proses kimia ini ya, ini proses kimia ini. Ini bukan fisik, kimia, lalu fisik. Ya. Ini merupakan
mata kuliah yang kita pelajari sebagai unit operation atau OTK, ya ini OTK, ini OTK, ini pemisahan, gitu. Lalu di recycle itu masuk ke proses kimia, bukan fisika lagi. Dalam ilmu teknik kimia, perencanaan peralatan untuk proses perlakuan fisik ini dipelajari dalam bidang ilmu yang dikenal dengan satuan operasi, ya. Atau sekarang dinamanya operasi teknik kimia. Proses perencanaan reaktor kimia dipelajari dalam bidang ilmu teknik reaksi kimia, ya. Liputi mekanisme, ya, pemodelan, dan perencanaan reaktor. Tentunya perencanaan ini perencanaan teknis saja, ya, atau belum masuk pada masalah berkaitan dengan ekonomis. Namun biasanya langkah perlakuan kimia adalah inti dari suatu proses, suatu yang dapat dipertimbangkan apakah proses itu dapat dilanjut atau tidak secara ekonomis. Rancangan dari reaktor tidak harus selalu dilakukan. Mungkin banyak alternatif yang dapat diusulkan untuk sebuah proses. Dalam mencari hal yang optimal, tidak hanya biaya yang harus diminimalkan. Desain mungkin memiliki biaya reaktor rendah, tetapi langkah selanjutnya mungkin membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada berapa desain yang lain. Oleh karena itu, proses ekonomis secara keseluruhan harus dipertimbangkan. Selain reaktor, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari berbagai langkah termodinamik, kinetika reaksi, mekanika fluida, perpindahan panas, perpindahan massa, ya, dan ilmu ekonomi. Semua itu kita pelajari, ya, kamu dapat mata kuliahnya itu. Teknik reaksi kimia sendiri adalah sintesis dari semua faktor ini dengan tujuan untuk merancang sebuah reaktor. Untuk mengetahui reaktor mana yang mampu melakukannya, maka kita membutuhkan pengetahuan tentang reaksinya, mekanismenya, itu, dan bersamanya. Ya. Ini contoh-contoh, ya. Input reaktor, output, ya. Lalu di dalamnya itu ada persamaan reaksi kinerja. Ya, ini coba Anda baca ini. Bagaimana aliran bahan berkontak satu sama lain, bagaimana awal dan akhir mereka bercampur, bagaimana keadaan agregasi, ya, atau berpisah lagi, yang sifatnya beberapa bahan yang sangat klampe misalnya, ya, padatan dan bukan penggabungan cairan. Kinetika atau bagaimana hal-hal yang cepat terjadi. Jika sangat cepat, maka keseimbangan memberitahu apa yang akan meninggalkan reaktor. Jika tidak berlaku cepat, maka laju reaksi kimia dan mungkin yang perpindahan panas dan massa juga akan menentukan apa yang akan terjadi. Itu skema kerja reaktor. Jadi sebagian nanti buku itu akan di Liverpool itu membicarakan pola aliran, ya, fungsi kinetika dan alirannya, hubungan input output, ya. Jadi output sama dengan fungsi input, kinetik dan jarak kontak. Hal ini disebut persamaan kinerja. Mengapa ini penting? Karena dengan pernyataan ini kita dapat membandingkan berbagai desain dan kondisi untuk menentukan mana yang terbaik. Dan kemudian meningkatkan apa unit yang
mungkin paling berpengaruh terhadap perubahan tersebut. Sekarang kita masuk pada klasifikasi reaksi. Banyak cara mengklasifikasikan reaksi kimia. Dalam teknik reaksi kimia mungkin skema yang paling berguna adalah rincian atau uraian menurut bilangan dan jenis fase yang terlibat. Pembagian terbesar adalah reaksi sistem ya. Oleh karena itu reaksi homogen dan heterogen. Oleh karena itu mata kuliah yang akan kita bahas di sini adalah reaksi-reaksi yang homogen dulu, TRK1. TRK2 membahas reaksi-reaksi yang heterogen. Reaksi homogen terjadi jika hanya ada satu fase saja yang bersinggungan. Reaksi heterogen terjadi bila setidaknya terdapat dua fase dalam proses reaksi tersebut. Hal ini menyangkut reaksi ya. Berada dalam satu fase atau lebih pada interface atau apakah reaktan dan produk terdistribusi di semua fase atau tergantung dalam satu fase tunggal. Setidaknya dua fase diperlukan untuk berlangsungnya atau reaksi yang heterogen, lebih dari satu fase ya. Kadang-kadang klasifikasi ini tidak terlalu jelas, seperti perbagian berdasarkan reaksi-reaksi biologis atau reaksi enzimatik. Di sini enzim bertindak sebagai katalis dalam pembuatan protein dan produk lainnya. Karena enzim mempunyai berat molekul protein ukurannya koloid ya, 10 sampai 1000 nanometer. Larutan yang mengandung enzim menggambarkan daerah abu-abu atau sistem homogen atau heterogen. Jadi tidak terlalu homogen, tidak terlalu heterogen. Contoh lain membedakan antara sistem homogen dan heterogen adalah reaksi kimia sangat cepat, seperti nyala pembakaran gas. Di sini terdapat komposisi dan temperatur yang tidak homogen. Dapat dikatakan ini tidak berada dalam satu fase. Untuk fasa suhu, tekanan, dan komposisi tidak berseragam di mana-mana. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara mengklasifikasikan secara tegas, cukup sederhana. Tergantung pada bagaimana kita memilih cara memperlakukannya. Kemudian mengatur bagaimana kita berpikir agar lebih berguna. Untuk mendapatkan garis batas yang jelas, tergantung pada situasi dan topik yang kita bicarakan atau putuskan. Hal lain yang kelas ini adalah biasanya reaksi yang menyangkut katalis ya, maka dikenal reaksi katalitik, di mana tidak jelas apakah dia berfungsi sebagai reagen, sebagai reaktan, atau sebagai produk. Bahan asing ini disebut katalis. Tidak perlu ada jumlah yang besar. Ya. Jadi katalis dapat bertindak menghambat atau mempercepat suatu reaksi. Ya. Ada tabel 1.1 menunjukkan klasifikasi reaksi. Ya. Nah, ini ya. Ada prinsipnya homogen dan heterogen. Non-katalis dan berkatalis. Jadi homogen juga sama ya. Yang tidak berkatalis dan yang berkatalis. Kalau homogen reaksi fase gas
bukan berkatalis ya. Katalis reaksi yang lebih ke fase likid. Homogen juga reaksi cepat seperti api yang terbakar. Sedangkan untuk yang berkatalis reaksi pada sistem koloid, enzim, dan reaksi mikroba. Yang heterogen, pembakaran batu bara, pemanggangan biji, penghancuran padatan oksigen, penghancuran padatan oleh asam, penyerapan gas cair dengan reaksi, reduksi biji besi jadi biji besi dan baja. Jadi kalau yang berkatalis, sintesa amonia pakai katalis ya. Oksidasi amonia untuk menghasilkan asam nitrat. Cracking minyak mentah. Oksidasi SO2 menjadi SO3. Itu pakai katalis pada umumnya. Ya. Jadi kalau hidrogen ada non katalitik, ada yang katalis. Dari pembakaran batu bara itu lebih dari satu fasa, tapi tidak pakai katalis. Bagaimana dimengerti? Sampai sini ada pertanyaan? Saya menyiapkan absen dulu ya.
Lalu presensinya 795 331. Tinggal semua 795 331. Udah semua? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Variabel yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Ya, jadi apa kecepatan reaksi itu? Adalah kecepatan perubahan dari bahan baku menjadi produk, gitu ya. Apa yang mempengaruhi kecepatan reaksi? Atau variabel apa yang mempengaruhi kecepatan reaksi? Banyak variabel yang dapat mempengaruhi laju reaksi kimia. Dalam sistem homogen, ada suhu, ada tekanan, ada komposisi. Variabel yang berpengaruh. Dalam sistem heterogen, lebih dari satu fase terlibat. Oleh karena itu, masalah terjadi lebih kompleks. Material mungkin banyak berpindah dari satu fase ke fase lain selama reaksi berlangsung. Oleh karena itu, kecepatan dan perpindahan massa menjadi penting. Sebagai contoh, dalam pembakaran briket batu bara, difusi oksigen melalui film gas di sekitar partikel dan melalui lapisan abu pada permukaan partikel dapat memainkan peran penting dalam membatasi laju kecepatan reaksi. Selain itu, laju dari perpindahan panas juga bisa menjadi faktor. Misalnya reaksi eksotermis yang berlangsung pada permukaan interior berpori dari pelet katalis. Jika panas yang dilepas oleh reaksi tidak dihilangkan dengan cepat, maka distribusi suhu yang tidak merata dapat terjadi dalam pelet, sehingga menghasilkan laju reaksi yang berbeda di beberapa titik. Efek perpindahan panas dan massa menjadi dominan karena reaksi menjadi sangat cepat menjadi nyala api pembakaran. Mereka mengendalikan laju reaksi. Jadi perpindahan panas dan massa menjadi penting dalam menentukan kecepatan reaksi. Ini definisi sekarang ya. Coba biar kamu paham, baca sendiri dulu ya. Laju reaksi ini. Jika laju perubahan dalam jumlah mol ya, dari komponen ini akibat reaksi dN/dt, ya, jadi perubahan molnya ya, maka laju reaksi dalam berbagai bentuk didefinisikan sebagai RI ya. Ini semua fasa gitu ya. Berdasarkan volume cairan RI per V dNI dt. Jadi banyak cara ya. Berdasarkan pada unit massa. Itu biasanya untuk reaksi-reaksi berkatalis ini ya, RI per V dNI dt. Lalu berdasarkan luas ya. Ini juga untuk reaksi yang heterogen ya. RI per S, S itu luas permukaan ya, dNI dt. Berdasarkan unit volume pada sistem gas padat ya, per Vs, V adalah volume padatan. Ya. Lalu berdasarkan volume reaktor.
maka seper-VR ya, volume reaktor. Volume reaktor untuk reaksi gas sama dengan volume daripada padatannya, gasnya. Jadi ini definisinya ya, berbagai macam definisi ya, baik homogen maupun heterogen ya. Jadi kalau misalnya yang terakhir itu bisa untuk reaktor volume itu adalah untuk yang homogen, lebih ke homogen. Kalau yang luas tadi adalah lebih ke heterogen. Ya, dengan definisi ini maksudnya bahwa di semua tempat itu terjadi reaksi. Ya. Di semua tempat, kalau misalnya luas, di semua luas, di semua luasan, bukan di volume. Ya. Tetapi kalau misalnya volume gas itu volume gas maupun volume reaktor sama. Di setiap volume itu terjadi reaksi. Sehingga semua menjadi homogen. Nah itu ya, dalam suatu sistem yang homogen, volume fluida dalam reaktor ini sering identik dengan volume reaktor. Ya, dalam kasus seperti V dan VR yang identik dari persamaan 12 dan 16, ya, bisa saling dipergunakan khusus untuk homogen fase gas dia. Jadi walaupun fase cair ya, volume V dan VR itu bisa dianggap sama. Ya. Alasannya kenapa? Alasan V itu adalah volume daripada fluida yang menempati reaktor. Volume fluida dalam reaktor itu biasanya mirip atau sama dengan volume reaktornya, tidak terlalu sama ya. Halo. Iya, salam. Ya. Ini aku sih mulang aja. Halo. Sudah dengar ya Pak Musfil ya meninggal ya? Iya, iya. Iya, iya, tak terus nunggu ya, saya mulang ya. Makasih ya. Jadi untuk apa? Homogen ya, volume fluida dan volume reaktor itu bisa saling dipergunakan ya. Alasannya yaitu kalau misalnya mereaksikan ya 1 liter larutan ya tidak mungkin kamu pakai yang 100 liter. Paling-paling yang 1,3 liter gitu yang dekat-dekat itu. Ya. Itu maksudnya. Itu semua definisi tadi saling dipersamakan ya. Sama-sama dikalikan kecepatannya itu nanti VRI sama dengan WRI ya, W SRI double aksen, VSRI 4 aksen, tambah VR, itu RI-nya 4 aksen juga ya. Saling dipertukarkan artinya itu. Ini coba saya minta kamu baca dulu ya.
Dibayarkan. Jadi ini contoh range daripada kecepatan reaksi itu ya. Mulai dari water treatment 10⁻⁴ sampai 10 ya. Cold furnace 1 sampai 10 kecepatannya itu ya, menit, detik. Ada jet engine 10/10 gitu ya, bimolekuler apa itu. In which every collision count ya. Kecepatan reaksi ya di dalam detik. Ada pertanyaan dari situ? Enggak? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk yang kecepatan reaksi, kenapa ada tanda negatif ya, Pak? Terima kasih. Kok hilang ini, Pak? Mana tadi itu? Mana tadi itu? Bisa kelihatan lagi ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan ya? Apa pertanyaannya tadi? Kok ada apa? Tanda negatif di yang rumusnya kecepatan reaksi itu, Pak. Negatif R3.
aksen 3 itu terus mengol A. Sedangkan yang di persamaan sebelumnya tidak ada tanda negatif. Yang mana itu? Yang di gambar 1.6 itu, Pak. Gambar 16 ini? Iya, itu kan kecepatan reaksi min R. Minus RA ini? Ya, itu. Ya. Itu kenapa ada tanda minus gitu, Pak? Mana ada minus? Nah, itu min R. Hah? Itu bukan min R. Kecepatan itu ya, kalau untuk reaktan ya, reaktannya misalnya A, itu tandanya minus. Berkurang berarti A-nya itu. Kalau plus artinya produk. Jadi misalnya gitu ya, misalnya suatu reaksi A menjadi R gitu. Ya. Paham? Baik, Pak. Mana sih? Kita lihat dulu. Spotlight. Nih, ya. Kok mana gini? Bukan gini, Mas. Mana ini? Bukan ini. Lah. Ya, suatu reaksi A menjadi R misalnya gitu ya. Halo? Iya, Pak. Maka untuk A berlaku minus RA, minus ya. Minus RA. Artinya A itu berkurang, minus. Kalau untuk R harus plus RR. Plus, artinya R itu bertambah. Paham? Iya, Pak. Ini maksudnya gitu. Minus itu A itu artinya A itu reaktan, ya. A-nya itu reaktan. Paham? Sudah paham, Pak. Terima kasih. Oke. Mana mengembalikan ini? Oke. Ada lagi yang tanya? Ini ya, ini tidak usah. Nah, ini contoh soal mesin roket ada di buku ya. Di bukumu itu ada halaman apa itu? Di halaman 6 ya. The Rocket Engine.
Coba buka semua. Kelihatan semua? Ya, Pak. Ya, roket engine ya. Gambarnya adalah ini. Ya. Mesin roket itu seperti ini ya. Pembakaran sempurna ya. Ada oksigen, ada hidrogen ya. Lalu kecepatannya kilogram ya per sekon. Volume roketnya tahu ya, coba lihat ya. Apa pertanyaannya dulu? Pertanyaan data. Sebuah mesin roket ya, gambar 1-1 itu membakar suatu campuran bahan bakar secara stoichiometrik, hidrogen dan oksigen cair. Pada ruangan pemanas dalam silinder panjang 75 cm ya, volumenya roketnya itu, diameternya 60 cm. Proses pembakaran itu menghasilkan 108 kg per sekon gas buang. Jika pembakaran terjadi secara sempurna, tentukan laju reaksi dari hidrogen dan oksigen. Nah, itu ya. Penyelesaiannya ada di ini. Ya. Kita akan mengevaluasi karena H2 plus O2 min RH2 sama min RO2. Ya. RH2, NH2 per V ya, dan H2 per DT. Minus semua ini. Ya. Minus RO2 per V DNO2 per DT. Kita mengevaluasi persamaan volume reaktor dan volume gas. Di dalam reaktor adalah V ya volumenya ya. Volume reaktornya V 02121 meter kubik. Maka reaksi yang terjadi H2 plus setengah O2 menjadi H2O ya. Kita akan hitung RH2 dan RO2. Berat molekulnya 2 gram, 16 gram dan 18 gram mol. Sehingga produk H2O-nya 108 ya, atau 1 kg mol per 18 kilo sama dengan 6 kilo mol per sekon. Jadi H2O-nya ketemu 6 kilo mol per sekon. H2O yang digunakan harusnya 6 kilo mol juga ya per sekon. Oksigen yang digunakan 3 kilo mol per sekon. Bisa dipahami? Karena H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Ya. Lalu dihitung RH2-nya. Ya. RH2-nya sama dengan seper volume ya, seper 0,2121 kalikan 6 kilomol sama dengan 2,829 kali 10 pangkat 4 mol yang digunakan ya, meter kubik dari roket per sekonnya ya, sekon. RO2-nya adalah minus sama dengan tadi seper ya,
0,2121 kalikan 3 mol 1 ya. 1,415 kali 10⁴ minus meter kubik scorn ya. Lalu itu dibandingkan dengan tadi itu ya. Tabel tadi itu loh. Untuk kecepatan reaksi ya. Roket berapa tadi roketnya itu. Masih ingat? Roket tadi antara 10⁴ ya, besarannya. Itu 10⁴ ya, sama ya. Jadi masuk. Ya. Bisa dipahami apa enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bandingkan terhadap tadi daftar tadi ya, dicari untuk roket berapa, 10⁴ kira-kira range-nya itu. Maka dia masuk. Bandingkan lagi ini dengan nilai yang diberikan pada gambar 16. Iya itu loh, sama beda dari petugas ingatkan itu kan hewannya. Sama hewan-hewan ya, ada ya. Nah, biasanya itu tadi. Lanjut. Contoh soal kehidupan manusia ini, ya. Coba baca semua. Manusia beratnya 75 kilo. Mengkonsumsi sekitar 6.000 kilojoule makanan ya tiap hari. Asumsi bahwa makanan semua adalah glukosa. Dan keseluruhan reaksinya adalah glukosa plus 6HO2 menjadi 6CO2 plus 6H2O ya. Di mana delta HR-nya minus 2816 kilojoule ya, minus berarti eksotermis. Tentukan laju metabolik manusia, laju kehidupan, bercinta dan tertawa saja ya, tanpa berjalan-jalan. Dalam satuan mol oksigen yang digunakan oleh orang tiap meter kubik tiap detik. Ini jawabannya ini, coba kamu baca. Baca sendiri, mengerti apa enggak? Ya, subsidinya volume orang itu 0,075 meter kubik. Ya. 75 dibagi 1000. Manusia itu mempunyai rho 1000 kilo per meter kubiknya itu. Sudah paham, Pak. Paham? Apa? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Lanjut nih. Ya, maka DNO2 per DT 6000 ya. Per 2816 mol glukosa, 6 mol oksigen, 1 mol glukosa ya, 12,8 mol oksigen per hari ya. Kalau dimasukkan RO2 ya, seper itu ya, per volume itu ya,
dalam detik menjadi 0,002 mol oksigen digunakan per meter kubik per detik. Sama ya nilainya di gambar 16 itu. Jadi ini hanya untuk ini saja ya, untuk hidup saja, tertawa. Tidak boleh jalan, ya. Manusianya tidak boleh jalan. Kalau jalan lain lagi, ditambah energinya lagi. Dan tanya, paham? Sudah paham, Pak. Oke, yang lain? Ayo, 40 orang paham semua itu. Paham, Pak. Paham ya? Ya. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Sebentar, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Paham semua sepertinya. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya masih bingung sama ini Pak, energi yang dilepaskan kan 2816 kilojoule. Itu didapatkan dari mana ya Pak? Yang mana? Yang energi yang dilepaskan 2816 kilojoule. Energi yang dilepas kilojoule 2816 itu ya? Oh iya baik Pak, sudah. Itu delta HR-nya, delta HR reaksi gitu ya. Itu ada apa? Ada tabelnya di buku-buku itu untuk reaksi semacam glukos tambah 6H2 menjadi 6CO2 plus 6H2 kan bisa dihitung delta HR-nya itu. Ya. Atau sudah ada tabelnya. Tabelnya di Vanis itu ya. Buku termo Vanis itu ada. Baik Pak, terima kasih. Ya, delta HR itu.
Baik, terus. Silakan. Yang mana sih? Ya, ya. Ini kan panas reaksinya ini, ya. Ya, ini yang dibutuhkan tadi 6.000. Ya, ya kan? Paham lah. Ya. Kemudian ini hasil reaksinya 6 mol, ya, per 1 mol glukos. Ya, kan 1 glukos tambah 6 mol oksigen tadi. Ya. Delta HR-nya sekian, ya. Kilogram per mol glukos, ya. Ya kan? Lah ya, ini ya kilojoule per hari atau 1 mol glukos, ya, sudah dibagi gitu. Maka ketemu 12,8 mol oksigen per hari. Oksigen dinyatakan pada persamaan reaksinya glukosa gitu, 6 mol per 1 mol. Ya. Yang dipakai adalah 6 mol kilojoule, ya. Ya, kilojoule, ya, dibagi panas reaksinya menjadi totalnya, ya, total molnya kan gitu, ya. Ya. Itu saja, tidak ada apa-apanya, ya. Ya. Habis. Pindah ke chapter 2 saya, ya. Stop share. Chapter 2. Oke. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sekarang reaksi homogen kita mulai, ya. Masuk ke bab 2.
reaksi homogen. Coba baca semua ya. Reaksi homogen adalah reaksi yang hanya meliputi satu fasa saja, ya, baik cair maupun gas. Untuk padatan jarang dibicarakan. Ya. Bisa juga dipandang sebagai reaksi homogen. Kadang-kadang sulit dibedakan apakah reaksi homogen atau heterogen, sehingga dibutuhkan suatu asumsi. Ya, tidak perlu ini ya. Baca aja ya, baca dulu ini. Nah, baca dari sini aja ya. Dibutuhkan asumsi-asumsi itu apa saja itu, sehingga reaksi disebut dengan reaksi homogen. Ya. Misalnya reaksi antara NaOH dan HCl, walaupun wujud asli NaOH padat ya, tetapi pada saat terjadi reaksi ya sudah berada dalam keadaan larutan, ya, terionisasi, sehingga dalam larutan sudah bisa dipandang sebagai homogen. Ya, sama halnya reaksi antara gas O2 di dalam air dengan zat lain dapat dipandang sebagai reaksi yang homogen. Tetapi bila gas oksigen masuk ke dalam larutan secara difusi, masih berupa gas, maka reaksi oksigen tersebut dalam heterogen. Ya. Coba Anda ini baca studi genetika. Ini baca terus ya. Baca, kalau tidak ngerti, tanya ya. Jadi pada reaksi homogen, perubahan molekul lebih mudah bila dinyatakan dengan jumlah mol
persatuan volume ya, atau mol per liter. Ya, per liter itu biasa dikenal sebagai konsentrasi. Ya. Ya, sehingga semua yang berhubungan dengan reaksi lalu didasarkan pada perubahan konsentrasi. Disebut reaksinya menyatakan kecepatan perubahan konsentrasi persatuan waktu. Jadi dNdt ya menjadi dCdt. Gitu. Dan ini adalah simbol ya. Misalnya reaksi CaOH2 kali plus 2HCl yang ditulis CaCl2 plus 2H2O lalu ditulis dalam bentuk simbol ya. AA plus BB menjadi RS plus SS. Ya, setuju itu alfa A kecil, B kecil, ya R kecil, S kecil itu adalah persamaan stoichiometrinya itu ya. Untuk menjadi produk R dan S. Ya. Itu biasa dinyatakan dengan simbol ya. Ada juga buku yang tidak mau pakai simbol, jadi ditulis lengkap ada juga. Tapi kebanyakan kalau Levenspiel itu simbolnya aja yang keluar. Dan tidak merubah makna itu. Dan simbol bisa digunakan apa saja. Jadi AA plus BB menjadi RR plus SS seperti tadi. A dan B disebut reaktan, RS adalah produk. ABRS disebut koefisien stoichiometri ya. Mana A1, B2, R1 dan S2. Jadi itu ya tadi ya. Definisi kecepatan reaksi minus RA ini ya. Ini ada minus RA minus, ada R-nya produk adalah plus dia. Ini definisi klasik ya. Dimengerti apa enggak? Ngerti, Pak. Itu ya. Ahda mengerti? Iya Pak, sejauh ini. Hah? Mengerti. Tinggal baca kan mengerti ya? Iya Pak. Jadi maksudnya kecepatan reaksi itu kalau reaktan negatif, kalau produk positif gitu. Ini fungsi ya.
apa yang berpengaruh terhadap RA, maka ditulis dalam bentuk fungsi. Ya, fungsinya keadaan itu komposisi, temperatur, dan tekanan. Jadi yang berpengaruh terhadap RA itu adalah komposisi, temperatur, dan tekanan. Nah, coba baca coba ini. Ya. Jadi untuk fase cair, pengaruh tekanan itu hampir tidak ada. Atau untuk fase gas, komposisi dan tekanan itu sama. Dengan demikian, maka persamaan itu dapat diringkas menjadi RA sebagai fungsi komposisi dan temperatur saja. Ya. Rafika bisa baca? Bisa, Pak. Saya, ada gambarnya kamu? Tidak pakai gambar? Bagaimana, Pak? Rafika kok tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya. Oh iya, Pak. Tidak mandi ya? Ahmad Habib. Saya mengerti Ahmad Habib. Ya, kamu kok ada gambarnya juga? Belum mandi ya? Belum tidur? Oh, ada. Oh, iya. Belum tidur katanya. Mengerti ya Mas Habib? Ikut baca kamu ini ya? Baca. Baca di ini, kalimat ini. Ya, Mas Habib. Kamu udah baca sama sekali? Udah dengar ya? Halo? Kamu baca ini? Baca? Paham? Ya Allah. Kamu udah baca berarti mulai tadi, tidur. Ninda Ayu, baca? Baca, Prof. Baca ya? Ya. Kalau ada gambarnya juga kamu. Oh, ada sudah.
Ya, maka persamaan ini bisa di temperatur bisa dikeluarkan kalau dia bisa konstan. Ya. Pertanyaannya, bisa enggak kita melaksanakan reaksi pada temperatur konstan? Ya, kalau bisa berarti bisa dikeluarkan seperti persamaan ini, Ra sama dengan T fusi komposisi. Komposisi tadi bisa dinyatakan dengan konsentrasi. Ya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk persamaan ketergantungan suatu kecepatan reaksi Ra itu, ya, itu hanya pada komposisi, ya, reaktan saja. Untuk mempermudah pengertian dan perubahan selanjutnya, setelah berkait dengan kecepatan reaksi, maka kita lanjut pada reaksi tunggal dan reaksi multiple. Ya. Ini definisi. Coba, Ahmad Habib lagi. Langsung mati lagi, tidur lagi. Ya. Nah, ini dipanggil baru hidup. Ya. Ini contoh reaksi tunggal dan contoh reaksi multiple. Ini definisinya itu di atas itu. Apa reaksi tunggal, Habib? Itu dibaca itu definisinya itu di atas. Nah, satu persamaan kecepatan reaksi. Bila suatu reaksi lebih dari satu persamaan kecepatan, maka reaksi tersebut termasuk reaksi multiple. Ya. Contohnya itu ya, reaksi seri. Ya. Yang satunya reaksi ya, paralel. Seri paralel ada juga ya, termasuk semua itu adalah reaksi multiple ya. Sekarang reaksi elementer dan reaksi non elementer. Ayo, apa definisinya? Kristiawan. Ya, Pak. Ya. Baca reaksi elementer dan non-elementer. Reaksi elementer dan reaksi non-elementer. Pandanglah suatu reaksi sebagai berikut, di mana A ditambah B menjadi produk R. Reaksi di atas disebut reaksi elementer bila persamaan kecepatan reaksinya proporsional dengan persamaan stoikiometri reaksi tersebut, sehingga kecepatan reaksinya dapat ditulis min RA sama dengan K CA CB. K itu disebut dengan konstanta kecepatan reaksi. CA dan CB adalah konsentrasi dari A dan B yang terlibat di dalam reaksi. Di sini kelihatan dalam menulis persamaan reaksi itu tidak pernah ditulis dalam bentuk produknya, gitu ya. Paham ya? Jadi reaktan semua yang
terlibat dalam reaksi itu. Jadi kalau reaksi tidak menganut seperti ini, tidak proporsional, maka reaksi tersebut disebut reaksi non-elementer. Paham? Ya. Ini contoh reaksi non-elementer ya, yang terkenal H2 plus Br2 menjadi 2HBr. Ya. Kecepatan reaksinya itu tidak elementer. Ya. Kalau elementer, seandainya elementer, RHBr ya positif sama dengan K kalikan H2 kalikan Br2, harusnya gitu. Tapi ini enggak ya. Bentuknya lain. Mana dipahami ya? Permisi Pak, Prof, izin bertanya Prof. Ya mari. Jadi untuk membedakan antara reaksi elementer sama reaksi non elementer itu dilihat dari persamaan stoikiometrinya ya berarti ya Pak? Ya, kalau sebanding dengan stoikiometrinya maka dia adalah elementer gitu. Kalau kecepatannya sebanding ya dengan koefisien stoikiometrinya. Tapi Oke, baik Pak. Contohnya ini H2 plus Br2 kan tidak sebanding ya. Iya, jadinya 2 gitu ya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi? Ini order reaksi ya. Coba tolong baca. Molekularitas dan order reaksi. Jadi ordernya itu bisa bulat ya. Bisa dari 0 sampai biasanya maksimum itu 3 ya. Order reaksi itu bisa sampai 10 boleh. Tapi rata-rata di alam itu sampai 3 aja. Paling banyak itu 1 dan 2. Di alam ya. 0 juga banyak. Order 0. Jadi RA, K, CA pangkat A, CB pangkat B, dikatakan reaksi tersebut berorder A terhadap A, berorder B terhadap B. Totalnya A plus B sama dengan N. Totalnya N. Paham ya? Nah ini. Yang paling penting konstanta kecepatan reaksi ya. Sofia ada ya? Sofia Putri. Iya Pak, ada. Ya coba dia baca itu konstanta kecepatan reaksi. Iya Pak. Simbolnya K. Konstanta kecepatan reaksi K. Konstanta kecepatan reaksi K merupakan konstanta dari persamaan kecepatan reaksi.
Di dalam persamaan 29, harga K mempunyai satuan konsentrasi waktu. Sehingga untuk reaksi orde 1 satuan K adalah waktu, misal 1 per detik. Dan untuk reaksi orde 2 satuan K adalah konsentrasi waktu dan seterusnya. Konsentrasi pangkat -1 gitu loh ya. Oh ya, konsentrasi pangkat -1, waktu pangkat -1 dan seterusnya. Dengan demikian menyebutkan satuan daripada K sama saja dengan menyebutkan orde reaksi. Misalnya, bila diketahui suatu reaksi mempunyai harga K sama dengan 0,5 mol per liter pangkat -1, jam pangkat -1, maka reaksi tersebut adalah reaksi berorde 2. Benar ya, Kak? Paham maksudnya? Iya, Pak. Ya, kalau orde 1 pasti seperwaktu ya, waktu -1 saja. Jadi kalau saya menulis suatu reaksi mempunyai harga K jam pangkat -1, itu artinya saya menunjukkan bahwa reaksi itu ada orde 1. Ya. Iya. Nah, tadi. Jadi harga K ini berubah hanya dengan waktu, dengan temperatur ya. Jadi untuk gas bisa juga tidak dinyatakan terhadap konsentrasi, tetapi pada tekanan parsial. Maksudnya RA minus RA, KPA pangkat A, PB pangkat B. PA dan PB adalah tekanan parsial masing-masing, ya. Masing-masing reaktan. Yuk, berikutnya Nanda, baca ini. Berikutnya Iya, Nanda. Pengaruh temperatur. Iya. Pengaruh temperatur pada kecepatan reaksi. Seperti dibahas dalam persamaan 28 bahwa kecepatan reaksi secara langsung bergantung pada konsentrasi pada saat temperatur konstan. Maka perubahan kecepatan bila temperatur berubah diperhitungkan pada perubahan harga konstanta pada suhu tersebut. Beberapa literatur menjelaskan perubahan konstanta kecepatan reaksi ini, antara lain hukum Arrhenius. Pada tahun 1889, Arrhenius mengemukakan teorinya bahwa hanya molekul aktif yang dapat bereaksi dan menyatakan perubahan konstanta kecepatan reaksi dengan persamaan Kt sama dengan Ko E pangkat minus RT, di mana Ko sama dengan faktor frekuensi atau konstanta Arrhenius, E sama dengan energi aktivasi, R sama dengan tetapan gas, dan T sama dengan temperatur absolut reaksi. Ya, energi aktivasi adalah apa? Terus, Nanda? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu reaksi agar reaksi dapat terjadi. Hal ini dapat terjadi dengan membawa reaktan ke tingkat energi tertentu, sehingga energi ini dapat menimbulkan reaksi seperti digambarkan dengan gambar 2.1 di bawah ini. Ini gambarnya ya. Sebelah kiri itu ya. Ya. Jadi untuk bisa bereaksi itu harus ada EA itu ya, energi EA. Jadi kalau ya reaktan awal mula-mula mempunyai energi E ya, lalu ditambah energi ini disebut dengan energi aktivasi ya.
Sehingga sampai pada puncak, di mana puncak ini adalah energi yang bisa terjadi reaksi. Gitu. Ya. Kemudian karena ini ya, produknya itu mempunyai suatu energi yang lebih tinggi dari reaktan, ya, maka ini disebut reaksi endotermis, ya, bahwa ada energi masuk itu. Paham enggak? Gambar satunya eksotermis. Ya. Gambar sebelah kanan itu eksotermis. Jadi energi dari reaktan lebih tinggi dari energi apa tadi produk. Ya, berarti ada reaksi yang hilang gitu. Apa? Energi yang hilang. Artinya eksotermis keluar itu. Ya. Bisa membedakan gambar sebelah kiri dan sebelah kanan tuh. Bisa. Bisa ya. Itu menunjukkan reaksi endotermis, satunya reaksi eksotermis. Ya, perubahan energi adalah delta E. Ini tidak usah, sudah cukup ya perubahannya itu kamu nyatakan dengan Arrhenius saja ya, yang lain tidak perlu di ini lagi. Cuman ini ya, kalau ya kan K itu berubah dengan suhu ya, kalau ln K digambarkan terhadap seperti ini akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Tadi kan gitu, ln K sama dengan apa? Ln K 0 ya, ln A 0 ya, minus E per RT kan gitu ya. Maka energi aktivasinya dinyatakan dengan slope. Ya. Kalau misalnya ln K digambarkan terhadap seperti. Slope-nya itu adalah energi aktivasi E namanya. Ada 3 kemungkinan ya. E-nya yang tinggi, E rendah ya, karena slope-nya rendah gitu ya. Atau cukupan ya. Yang tinggi adalah yang ini yang tinggi yang adalah ini ya. Yang rendah adalah ini gitu ya. Yang cukupan low ya. Yang rendah adalah ini, yang biasa adalah ini. E per R. Slope-nya itu E per R. Kalau R-nya kan konstanta gas, bisa E-nya bisa dihitung. Paham enggak gambar ini? Bilang? Iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Sehingga kalau misalnya kita punya suatu reaksi yang mempunyai harga E tinggi, ya, menjulang itu, maka sebaiknya itu ya, kita usahakan reaksi itu akan berlangsung pada suhu yang setinggi-tingginya. Ya. Supaya apa? Supaya K-nya itu tinggi, harga K-nya. Sebaliknya kalau suatu reaksi yang mempunyai harga E yang rendah, ya, maka kamu tidak perlu untuk melakukan reaksi itu pada suhu yang tinggi. Ya. Cukup moderat saja. Ya. Karena menaikkan suhu tidak banyak menaikkan harga konstanta kecepatan reaksi, atau ln K tadi. Ya, paham tidak gambar ini? Bagas, paham? Mengikuti Bagas? Paham, Pak. Mengikuti. Mengikuti ya? Jadi 3 garis kamu nanti bisa baca ya.
Bahwa E yang rendah itu bahwa reaksi tersebut tidak sensitif terhadap perubahan suhu ya. Jadi kamu jangan terlalu tinggi melakukan reaksi. Kadang-kadang harga E itu bisa dilihat di tabel ya, ada tabel-tabel yang bisa menunjukkan harga E suatu reaksi itu. Ingat bahwa harga E juga menunjukkan energi yang ditambahkan gitu ya. Kalau energi ditambahkan banyak, besar, berarti reaksinya itu sulit bereaksi kan gitu ya. Karena yang ditambahkan banyak. Jadi gambarnya kan gini tadi itu. Nah, itu ya. Jadi reaksi kan gini, energi aktivasi kan ini. Kalau yang ditambahkan banyak ya, berarti puncaknya itu tinggi ya. Berarti reaksi itu adalah sulit itu ya. Sulit tercapai. Tapi kalau misalnya E-nya rendah ya, misalnya setelah di sini dia sudah ketemu puncaknya itu, maka dia berarti mudah bereaksi. Baik ya. Berikutnya saya minta Anda untuk membaca sendiri ya. Membaca kinetic model for non-elementary reaction. Ya, di buku Anda di halaman 18. Halaman 18 baca kinetic model for non-elementary reaction ya. Sampai pada testing of kinetic model. Ya. Baca semua ya. Untuk sementara saya sampaikan di sini aja dulu, Pak. Kuliah kita ini. Permisi, Prof. Ya. Boleh izin diulangi tadi apa yang harus dibaca, Prof? Tadi agak kurang jelas tadi. Oh, sudah dengarkan. Baca halaman 18. Buka ya. 18. Kinetic model for non-elementary reaction. Ya. Sampai pada testing kinetic model. Baca sendiri ini ya. Baik, Prof. Terima kasih. Sampai halaman
halaman kinetik modelnya itu halaman 24 saja ya. 24 strip 25 itu. Jadi 18 sampai halaman 24. Silakan kamu baca itu ya. Masuk. Oh, sudah selesai. D, E, D, D, E, 28, seket. Ngalir aja. Tujuh kosong. Oke. Nah,
Pak.